Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Jami'ud Durusil Arabiyyah atau kumpulan pembelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aqsamul i'rabi, bagian-bagian i'rab. Aqsamul i'rabi thalathatun. Bagian-bagian i'rab itu ada 3. Lafdhiyun wa taqdiriyun wa mahaliyun. I'rab lafzi, i'rab takdiri, dan i'rab mahali. Yang pertama adalah al-i'rabu al-lafdhi. I'rab lafdhi. Yang disebut dengan al-i'rabu al-lafdhi adalah atharun dhahirun fi akhiril kalimah yajlibuhul amil. Bekas yang nyata pada akhir suku kata yang disebabkan oleh amil. Jadi bekas yang nyata pada akhir suku kata disebabkan oleh amil. Wa huwa yakun fil kalimatil mu'rabati ghairal mu'tallatil akhir. Ghairal mu'tallatil akhir. I'rab lafzi terdapat pada kata-kata yang dapat di'rabi. Jadi i'rab lafzi terdapat pada kalimat-kalimat yang mu'rab, yang dapat di'rabi. Ghairal mu'tallatil akhir, bukan kata mu'tal akhir. Artinya yang huruf akhirnya tidak berupa huruf illat. Ini yang namanya al-mu'rabah. Al-mu'rabah. Jadi dia adalah yang dapat di'arab yang huruf akhirnya tidak berupa huruf ilat. Ghairal mu'talatil akhir, yang huruf akhirnya bukan huruf ilat atau bukan kata mu'tal akhir. Seperti contoh, yukrimul ustadul mujtahida. Yukrimul ustadul mujtahida. Yukrimu al ustadu al mujtahida. Guru menghargai anak yang rajin. Guru menghargai anak yang rajin atau bersungguh-sungguh. Jadi yukrimu al ustad, guru menghargai al-mujtahida, anak yang rajin atau bersungguh-sungguh. Nih contoh daripada tentang i'rab al-lafzi. Kemudian yang kedua adalah al-i'rabu at-taqdiri. Al-i'rabu at-taqdiri adalah asarun ghairu dhahirin ala akhiril kalimah yajlibuhul amil fatakunul harkatu muqaddaratan li'annaha ghaira malhudatin. Bekas yang tidak kelihatan pada akhir kata, asarun ghairu zahirin ala akhiril kalimah,
Jadi bekas yang tidak kelihatan pada akhir kata yang disebabkan oleh adanya amil. Fatakunul harakatu muqaddarah. Maka harkatnya menjadi diperkirakan. Li'annaha ghaira malhudah. Karena hakat tersebut tidak dapat dilihat. Jadi ini adalah yang disebut dengan i'rab taqdiri. Jadi bekas yang tidak tampak pada akhir suku kata atau pada akhir kata disebabkan adanya amil, di mana harkat itu diperkirakan. Jadi harkatnya itu diperkirakan, muqaddarah. Karena harkat tersebut tidak dapat dilihat. Wa huwa yakunu fil kalimatil mu'rabah al-mu'talah akhir bil alif awil wa awil ya. Wa fil mudhafi ila ya al-mutakallim. I'rab terdapat pada kata-kata mu'rab yang mu'tal akhir. Jadi i'rab takdiri ini terdapat pada kata-kata mu'rab yang mu'tal akhir. Al-mu'rabatul mu'talatul akhir. Jadi al-mu'rabatil mu'tallatil akhir. Jadi pada kata-kata i'rab yang mu'tal akhir dengan huruf alif, huruf wawu dan huruf ya. Dan ada kata yang mudhaf kepada ya mutakallim. Wa bil mudhafi ila ya al mutakallim. Kemudian pada kalimat cerita, jika tidak merupakan satu kalimah, dan pada kata-kata mabni atau jumlah. Jadi yang dimaksud dengan i'rab at-taqdiri adalah bekas yang tidak kelihatan pada akhir kata yang disebabkan oleh adanya amil. Maka harkatnya ini muqaddarah, diperkirakan, disebabkan harkat tersebut tidak dapat dilihat. I'rab takdiri terdapat pada kata-kata mu'rab yang mu'tal akhir bil alif dengan alif, wawu atau iya. Dan ada juga di dalam mudhaf kepada ya mutakallam min, mutakallim, dan pada kata yang mudhaf kepada ya mutakallim. Kemudian pada kalimat cerita, jika tidak merupakan illam yakun jumlatan, jika tidak merupakan satu kalimat, dan pada kata-kata mabni atau jumlah. Kemudian al-i'rabu al-mu'tal akhir. Apa itu i'rab mu'tal akhir? Dijelaskan di sini 3 harkat, dhammah, fathah, dan jar bagi huruf-huruf alif itu diperkirakan karena uzur. Jadi 3 harkat, dhammah, fathah, dan jar bagi huruf alif diperkirakan atau tidak tampak karena uzur. Al-alifu tuqaddaru alaiha al-harakatu
as-salas litu'addur. Jadi litu'addur dikarenakan adanya uzur. Simpelnya alif ini, bagi huruf alif ini, maka harkat yang tiga, yaitu fathah, dhammah, dan kasrah, fathah, dhammah, dan jar atau kasrah, itu adalah diperkirakan karena adanya uzur. Sebagai contoh, yahwil fata, pemuda itu senang. Al-huda lil'ula, petunjuk itu keluhuran. Jadi contoh i'rab mutal akhir adalah yahwil fata. Nih kalimatnya ada yang diperkirakan di sini. Yahwil fata. Kemudian al-huda lil'ula, petunjuk itu untuk keluhuran. Maka di sini ada diperkirakan harkatnya itu. Kemudian adapun pada keadaan jazm, amma fi halatil jazm fatukhdhaful alif lil jazm, maka alif itu dibuang karena amil yang menjazmkan, karena amil lil jazim, karena amil yang menjazmkan. Jadi pada keadaan saat dia jazm, maka alif itu dibuang karena amil yang menjazmkan. Contohnya adalah lam nakhsha illallah. Lam nakhsha illallah. Kita tidak takut kecuali kepada Allah. Lam nakhsha. Maka di sini dihadfu alif karena ada amil jazm lam yang masuk di dalamnya. Maka kemudian dihilangkan alifnya. Lam nakhsha illallah. Arti daripada ta'adzur, dita'adzur, makna dari ta'adzur atau uzur tadi, bahwasanya alamat i'rab tidak dapat ditampakkan untuk selamanya. Annahu la yusta'u abadan idharan alamatil i'rab. Artinya bahwa alamat i'rab tidak dapat ditampakkan untuk selama-lamanya. Wal wawu wal ya'u tuqaddiru alaihima ad-dhammat wal kasrah listiqal. Sedangkan untuk wawu dan ya, maka dhammah dan kasrah itu diperkirakan. Tuqaddiru alaiha, tuqaddiru alaihima ad-dhammat wal kasratu listiqal. Ya, karena berat orang Arab mengucapkannya, istiqal. Jadi wawu dan ya, maka dhammah dan kasrahnya itu diperkirakan saja. Karena orang Arab itu berat untuk mengucapkannya. Contohnya, yaqdi al-qadi alal jair. Yaqdi al-qadi alal jair. Hakim memutuskan terhadap terpidana. Kemudian yad'u da'i ilan nadi. Yad'u da'i ilan nadi. Maka kita bisa melihat di sini. Jadi wawu dan ya, maka dhammah dan kasrahnya itu
Kalau misalnya bukan huruf mu'tal yang akhir, alal jair, misalnya alal jair di sini, maka jairi dibacanya. Alal jairi yaqdi al-qadi, maka waw dan ya yang dhammah dan kasrahnya itu diperkirakan. Kemudian adapun pada keadaan i'rab nasab, amma halatun nasbi fa innal fathah tudhiru alaihi ma. Adapun pada keadaan i'rab nasab, maka ditampakkannya fathah di situ karena ringannya. Karena likhiftiha karena ringannya. Contohnya lan aqsiya al-qadiyah, lan aqsiya al-qadiyah, sekali-kali aku tidak akan mendurhakai hakim. Lan aqsiya al-qadiyah, maka ini adalah pada keadaan i'rab nasab. Ada lan aqdiya, lan aqsiya al-qadiyah, lan aqsiya al-qadiyah. Kemudian lan ad'uwa ila ghairil haqqi, maka ada fathah yang ditampakkan. Lan ad'uwa. Kemudian lan aqsiya, ada fathah yang ditampakkan di atas huruf ya. Nah, di sini lan ad'uwa ada fathah yang ditampakkan pada huruf wa ketika nasab. Ya, ila ghairil haqqi, sekali-kali aku tidak akan mengajak kepada selain yang hak. Kemudian wa amma fi halatil jazmi fal waw wal ya tuhdafani bisababil jazm. Adapun pada keadaan jazm, maka huruf waw dan huruf ya dibuang sebab adanya amil jazm. Ini amil jazm ini adalah lam atau la diantaranya. Contohnya adalah lam aqdi bi ghairil haq. Jadi contohnya lam aqdi bi ghairil haq. Lam aqdi, maka dibuang nih. Yang dibuang itu adalah huruf waw dan ya-nya ketika dalam keadaan jazm karena ada amil jazm. Maka dibaca lam aqdi bi ghairil haq. Contoh yang lain, la tad'u illallah, la tad'u, wawunya ini dibuang. Ya, tidak dibaca la tad'u seperti tadi ketika posisi nasab. Jadi ketika nasab, maka dia dihadirkan harkatnya, dihadirkan hurufnya. Seperti itu. Nah, dalam kondisi ya waw dan ya itu diperkirakan dhammah dan kasrah yang pertama tadi untuk istiqal karena beratnya mengucapkannya. Maka dhammah dan kasrah diperkirakan saja karena berat. Maka dibaca yaqdi al-qadi, diperkirakan di atas huruf ya. Yad'u ad-da'i atau yad'u ad-da'i, maka diperkirakan wawunya tidak ada harkat. Kemudian termasuk juga di situ da'i ya-nya tidak ada harkat. Maka dalam kondisi dia adalah rafa, maka diperkirakan. Dalam kondisi dia nasab, maka kemudian
dipergunakan di atas waw dan ya itu harkat fathah. Dan dalam kondisi jazm, ya, kondisi jazm, maka dihilangkan waw dan ya-nya karena ada amil jazm di dalamnya. Kemudian wa makna istiqal, makna istiqal atau makna berat adalah bahwasanya menampakkan dhammah dan kasrah atas huruf waw dan ya itu mungkin. Jadi maknanya berat ini bahwa menampakkan dhammah dan kasrah ini di atas huruf waw dan ya itu bisa saja mungkin. Maka kamu dapat mengucapkan ya qadhi al-qadhi 'alal jairi, atau yaqdiyul qadhiyu 'alal jairi, hakim memutuskan terhadap terpidana. Nah, boleh saja menampakkan harkat kasrah, harkat dhammah dan kasrah pada huruf waw dan ya tadi. Waw tentu adalah dhammah, ya tentu adalah kasrah. Mungkin. Maka bisa saja mengatakan ya qadhiyu al-qadhiyu 'alal jairi, hakim memutuskan terhadap terpidana, atau yad'u da'iu ilan nadi, misalnya yad'u da'iu ilan nadi, pengajak itu mengajak ke tempat pertemuan. Lakinna dzalika, akan tetapi hal itu terasa berat. Akan tetapi hal tersebut terasa berat. Saqir, lakinna dzalika saqir, akan terasa berat untuk diucapkan. Ya, akan terasa berat untuk dikatakan dan juga tidak menyenangkan. Karena itulah maka kedua harkat dhammah pada waw dan ya dibuang dan dikira-kirakan, yakni keduanya tersirat di dalam hati saja. Jadi karena hal ini, karena berat diucapkan dan tidak menyenangkan, falihada tuhdafani wa tuqaddirani, maka keduanya dihapuskan dan diperkirakan. Maksudnya bahwa keduanya tersirat di dalam hati saja. Keduanya hanya diperkirakan atau tersirat di dalam hati saja. Maka simpelnya ketika dia adalah i'rab muta'alla akhir, maka dalam kondisi rafa dia, maka diperkirakan harkatnya. Sebagaimana contoh yaqdi al-qadhi, jadi diperkirakan saja. Alasannya adalah kenapa? Karena berat. Bisa saja dibaca ya qadhiyu al-qadhiyu, tetapi ini berat dan tidak menyenangkan. Yad'u da'i ilan nadi, bisa saja dibaca yad'u da'iu ilan nadi, tapi berat dan tidak menyenangkan. Maka kemudian dilakukanlah menghapuskan harkatnya dan memperkirakannya, artinya aitakuna malhudataini fid duhni, artinya diperkirakan dan disiratkan di dalam hati saja. Maka dibacanya bisa jadi misalnya ya qadhiyu al-qadhiyu, misalnya begitu, tapi tidak ya qadhiyu, tapi ya qadhiyu al-qadhiyu alal jair,
misalnya begitu. Nah itu dalam kondisi rofa. Dalam kondisi nasab maka dia di atas huruf wawu dan ya-nya, ini yang mu'tal wawu dan ya, maka dia difathahkan selama-lamanya. Ya. Karena ada amil nasib, amil nasab yang masuk di dalamnya. Dalam kondisi nasab. Maka kemudian dalam kondisi dia adalah jazm, maka wawu dan ya tadi adalah dihilangkan. Termasuk juga adalah huruf wawu dan ya-nya itu dihilangkan. Maka kemudian dia menjadi lam aqadi. Harkatnya tetap menggunakan harkat kasrah. Ya. Harkatnya harkat kasrah karena dia adalah jazm. Dijazmkan, diganti dengan harkat kasrah. Jadi lam aqdi bi ghairil haqqi, atau la tada'u, wawunya dihilangkan, maka yang ada tada'u, harkatnya dikembalikan ke huruf ain. Itu. Jadi ya identik dengan kasrah, wawu maka diidentikan dengan dhammah. Jadi lam aqdi, enggak dibaca lam aqdu karena diperkirakannya huruf ya. Ya adalah harkatnya dia dengan kasrah. La tad'u, enggak la tad'i karena diperkirakan la tad'u wawu di depannya yang dihilangkan tadi, harkatnya ditetapkan la tad'u ilallah, la tad'u illallah. Nah, ini sebagai sebuah pemahaman dari i'rab mu'tal akhir. Maka bisa disimpulkan di sini bahwa bagian-bagian i'rab itu ada 3, atau i'rab itu terbagi 3, begitu kalimatnya. Yang pertama i'rab lafzi, i'rab taqdiri, dan i'rab mahali. Kalau i'rab lafzi adalah bekas yang tampak pada akhir kata, ya, dikarenakannya adanya amil atau disebabkan oleh amil. Jadi disebabkan oleh amil. I'rab lafzi ini terdapat pada kata-kata yang dapat di-i'rab, yang dapat di-i'rabi, bukan huruf akhir yang tidak berupa huruf ilat. Jadi al-kalimatul mu'rabah yang huruf akhirnya tidak berupa huruf kalimat, huruf ilat maksudnya. Ghairal mu'talatil akhir, ghairal mu'talatil akhir, yang bukan huruf mu'tal akhir, atau bukan kata mu'tal akhir. Ini i'rab lafzi. Jadi dia hanya untuk kata-kata yang dapat di'arabi. Sedangkan i'rab takdiri ini adalah sesuai dengan namanya, i'rab yang diperkirakan, yang bekasnya tidak tampak di akhir kata itu, disebabkan oleh amil, oleh adanya amil, maka adanya harkat itu diperkirakan karena dia tidak dapat dilihat. Nah, kemudian perkiraannya itu i'rab yang takdiri ini terdapat pada kata-kata yang kata-kata mu'rab yang mu'tal akhir. Kalau tadi kan ghairal mu'talatil akhir, yang bukan mu'tal akhir. Nah, kalau yang nama at-taqdiri ini berada dalam al-mu'rab mu'tal akhir. Kata-kata yang mu'rab yang mu'tal akhir dengan huruf apa? Huruf alif, waw, dan ya. Dan juga termasuk pada kata yang mudhaf kepada ya mutakallim. Kemudian
pada kalimat cerita yang jika tidak merupakan satu kalimat dan kata-kata yang mabni atau jumlah. Kemudian i'rab mu'tal akhir, ya, maka i'rab mu'tal akhir ini alifnya diperkirakan 3 harkat tadi. Jadi alifnya diperkirakan. Karena apa? Karena uzur. Jadi 3 harkat dhammah fathah kasrah bagi huruf alif, maksudnya begitu. Itu diperkirakan karena uzur. Dalam keadaan jazm, maka alifnya dihapus atau dihilangkan. Jadi dalam keadaan jazm, maka alif itu dibuang. Lam nakhsha illallah, contoh seperti itu. Nah, makna yang dimaksud dengan diperkiraan atau ta'adzur, makna ta'adzur, bahwa alamat i'rab tidak dapat ditampakkan selama-lamanya. Nah, ini i'rab mutal akhir, tidak dapat ditampakkan selama-lamanya. Ya. Kemudian sedangkan wawu dan ya, kalau tadi kan alif. Nah, sedangkan wawu dan ya, maka dhammah dan kasrah itu diperkirakan. Jadi sekali lagi kalau alif, harakat dhammah, fathah dan kasrah itu adalah diperkirakan. Di makna diperkirakan artinya la yustata'u abadan idha alamatil i'rab. Jadi tidak selama-lamanya ditampakkan atau tidak diperlihatkan harkatnya. Tidak diperlihatkan alamat i'rab, tidak dapat ditampakkan untuk selama-lamanya. Begitu. Kemudian wawu dan ya, maka diperkirakan dhammah dan kasrahnya. Dengan disebabkan dia berat orang Arab mengucapkannya, dan tentunya selain berat juga itu kurang enak, kurang mengenakan, sehingga kemudian oleh orang Arab harakat dhammah dan kasrah pada wawu dan ya ini adalah hanya diperkirakan saja. Sedangkan dalam kondisi nasab wawu dan ya ini, maka selama-lamanya adalah fathatut tudahiru alaihima. Maka difathahkan, fathahnya diperlihatkan pada keduanya karena ringannya. Maka kemudian dalam kondisi jazm wawu dan ya tuhdafani, maka dihilangkan wawu dan ya, tapi harakatnya tetap dipergunakan. Harakat kasrah untuk ya, harakat dhammah untuk wawu.